Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pengoperasian HPLC. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk adik-adik kimia, adik-adik farmasi, ataupun adik-adik analis dan yang lain yang membutuhkan informasi mengenai tata cara pengoperasian HPLC. Nah, ini adalah filternya 0,45, dibasahin dulu menggunakan air. Ini adalah perangkat untuk menyaring eluen untuk HPLC. Pastikan bahwa posisinya pas agar nanti waktu menyaring tidak bocor. Lalu ini kita hubungkan dengan vakum, lalu disaring eluennya. Ini lagi nyaring air. Jadi nanti buffer yang dibuat juga disaring menggunakan ini. Jadi ini fungsinya disaring agar benar-benar aman ya eluen yang digunakan, sehingga nanti tidak bermasalah di sistem HPLC-nya. Nah, setelah disaring nanti baru kita sonikasi selama kurang lebih 15 menit untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara. Nah, sekarang yang sudah disiapkan sebelum dipakai, sonikasi terlebih dahulu untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara yang ada di dalam botol, sehingga nanti tidak mengganggu dalam pengoperasian HPLC. Ini buka dulu ya tutupnya, kemudian ini adalah seperangkat HPLC Shimadzu. Pertama-tama saya terangkan dulu bagian-bagian dari HPLC. Yang pertama adalah ini adalah tempat eluen. Ini berbagai macam eluen di sini, fase geraknya. Kemudian yang kedua adalah pump. Ini adalah pump A dan ini adalah pump B. Pump B ini high pressure, kalau yang pump A ini low pressure. Kita sambil nyalakan HPLC-nya. Kita nyalakan dulu pump A-nya, kemudian kita nyalakan pump B-nya. Selanjutnya yaitu ini adalah tempat kolom. Kolom kita nyalakan. Kolom, dan ini adalah detektor. Ini ada dua detektornya, ada detektor PDA dan yang atas adalah detektor RID. Karena kita cuma menggunakan detektor PDA untuk analisa, jadi saya nyalakan yang detektor PDA-nya. Selanjutnya adalah ini adalah tempat sampel. Oh ya, saya liatin dalamnya ya. Nah, ini tempat kolom. Ini ada konektornya di sini. Ini nanti kolomnya dipasang di sini. Ini adalah tempat sampel. Saya nyalakan. Setelah sudah dinyalakan berurutan, selanjutnya kita nyalakan komputernya. Nyalakan komputernya. Baru nanti setelah komputernya nyala, baru yang terakhir adalah kita nyalakan konektornya. Lalu kita tunggu dulu. Nah, ini komputernya udah nyala, lalu kita pilih kalau Shimadzu ini menggunakan software Lab Solution. Sebelum kita klik Lab Solution-nya, konektornya kita nyalain dulu.
klik Web Solution. Lalu kita klik instrumen. Nah, ini ada 3, kita pilihnya yang PDA. Ini kan ada RID, ada PDA, ini RID karena hanya menggunakan PDA, saya untuk analisa, jadi kita klik yang PDA. Tanda bip artinya sudah terhubung dengan konektor. Bentar ya, lagi loading agak lama. Nah, ini dia. Jadi HPLC sudah siap digunakan, sudah kita nyalakan. Oke, selanjutnya saya akan terangkan dari pump dulu. Pump ini ada pump di sini menggunakan high pressure dan di sini low pressure. Pump A ini terdiri dari 4 line yang terhubung dengan LUN di sini. Jadi ada solvent A, solvent B, solvent C ini, solvent D, dan pump B. Pump B ini pump B. Nah, pump B. Nah, kalau di sini solvent A ini di sini udah dibagi-bagi ya, jadi biar tidak campur aduk itu LUN-nya. Jadi untuk solvent A ini kita pakai untuk fase gerak organik. Biasanya kita misalnya menggunakan metanol atau aseton nitrit, kita pakai di solvent A untuk line A. Jadi kalau di sini pump A ini terdiri dari line A, B, C, D, sedangkan pump B-nya terdiri dari pump B ini, pump B. Nah, solvent A ini kan berarti di pump A. Solvent A di pump A ini kita pakai untuk organik, misalnya metanol, aseton nitrit. Yang solvent B-nya ini kita isi aseton nitrit, solvent C-nya kita isi metanol. Jadi ini digunakan untuk cuci kolom, untuk flashing. Nah, yang D-nya ini khusus kita pakai air untuk cuci juga. Nah, pump B-nya ini kita isi dengan pelarut yang macam-macam, misalnya pakai buffer, pakai asam format, dan lain-lain. Nah, sebelum menggunakan HPLC, kita pertama purging dulu fungsinya untuk menghilangkan bubble-bubble yang ada di selang-selang ini. Kan tadi kita pindah-pindah gitu ya. Tadinya kan sebelum ini udah dipasang, sebelumnya kalau udah selesai nanti semua selang-selangnya ini, line-line-nya ini kita simpan di satu wadah metanol. Jadi tadi udah saya pasang-pasang, karena kita pindah-pindah takutnya ada gelembung di dalam, makanya kita purging dulu. Pertama kita purging dulu untuk pump B-nya. Caranya ini dibuka, lalu kita purging. Nah, ini udah ada tanda purging. Lalu di purging. Nah, ini lagi purging, belum selesai. Nah, ini tandanya purgingnya udah selesai. Kita kembalikan lagi, kita tutup. Nah, selanjutnya yang di pump A juga di purging, tapi kita menggunakan software. Purging. Kita buka file open method. Nah, di sini udah dibikin metodenya ya. Jadi tinggal udah saya buat metodenya. Jadi tinggal dipakai aja. Line A.
kita ambil dengan download. Kita ambil dengan download, udah. Oh, lagi turning. Lagi menyalakan lampunya. Kita tunggu. Udah ready, lalu kita searching lewat sini. Sama kita buka, lalu kita klik tombol searching. Ini. Sama ditunggu seperti tadi, seperti pambe sampai tampilannya berubah. Line A, sekarang kita lanjut ke line B, C, dan D dengan cara yang sama seperti tadi. Karena di sini PAM-nya kan terdiri dari 4 line. Purging semua udah selesai. Selanjutnya, sebelum kita mengoperasikan HPLC, yang perlu dicermati adalah kita kondisikan HPLC benar-benar dalam keadaan bersih. Oleh karena itu, sebelum pasang kolom, kita flushing dulu. Flushing itu mengalirkan eluen tanpa adanya kolom. Nah, di sini karena saya mau menggunakan eluennya asetonitril dan air, saya flushingnya juga menggunakan asetonitril dan air. Klik quick batch. Ini filenya saya isi file 1, di dalam udah ada file berisi asetonitril, traynya tray 1, sampelnya, isi aja flushing. Metodenya saya udah buat di sini karena sebelumnya saya sudah menggunakan HPLC ini dan saya sudah pastikan HPLC ini sudah dicuci dengan bersih, jadi saya hanya flushing sekitar 15 menit. Cuman kalau tidak yakin, boleh sih flushing selama 30 menitan atau lebih. Jadi di sini saya flushing ACN air 15 menit. Bisa misalnya kurang yakin sebelumnya siapa yang pakai gitu, bisa dicuci atau di flushing dulu menggunakan air 90%, ACN 10%, baru kemudian ACN 90%, kemudian airnya 10%. Di sini saya langsung pilih yang ACN air aja karena sebelumnya saya yang sudah pakai HPLC-nya dan tahu riwayatnya. ACN air 15 menit. Start. Oke, lalu kita save. Sini saya save di OHT. Nah, ini hari ini kebetulan saya mau aktivasi kolom. Saya mau aktivasi kolom baru dulu. Saya simpen di folder. Aktivasi kolom. Nah, ini di sini aja kita bikin folder sekuen. Isi flushing, save. Oke. Nah, dia udah masuk sistem. Oke, jalan. Nah, ini lagi wait oven karena di sini nih setnya 25, awalnya 28. Jadi ini ovennya menyesuaikan dulu. Setelah flushing, selanjutnya kolom kita pasang. Ini kolomnya, ini tanda panahnya ya, arahnya ke atas. Karena ini kan nanti eluennya dari sini menuju ke detektor, jadinya tanda panahnya ke atas. Kita pasang di sini, kita puter. Nah, ini hati-hati untuk memutarnya. Jadi ini yang bawah, ini yang bawah ini tuh kalau bisa jangan sampai berputar. Jadi yang diputar itu yang atas aja. Nanti sambil dipegangin bagian bawahnya, yang diputar kolom bagian atasnya. Karena kalau ini sering diputar-putar nih yang bagian bawah, nanti
lama-lama bisa bocor tuh karena nggak kenceng yang di bagian bawahnya. Nah ini nanti dihubungin di sini, yang diputar kolomnya aja di atas. Nah nanti konektor yang atas yang di sini yang diputar, yang atasnya yang ini yang diputar. Itu ya, saya pasang dulu kolomnya. Ini kolomnya udah terpasang, kita tutup. Selanjutnya cuci kolom. Jadi tahapannya itu kalau mau analisa, kan tadi udah di flashing, itu udah dibersihin, kemudian kolom dipasang, kemudian kita lakukan cuci kolom. Cuci kolom ini menggunakan pelarut organik dan air ya, pelarut organik dan air. Biasanya saya menggunakan air ini di sini itu air 90, organiknya 10, air 90, organiknya 10. Kemudian kalau cuci organik ya berarti organiknya 90, airnya 10. Jadi ini quick batch. Ini vialnya udah saya isi ACN. Ini saya mau cuci pakai ACN, jadi ACN cuci air 30 menit, cuci ACN-nya 30 menit. Spray 1, cuci air, cuci air, cuci air, cuci air. ACN air udah. Nah ini dilanjut aja sekalian conditioning. Jadi setelah cuci kolom kita lakukan conditioning. Di sini saya menggunakan aja conditioning. Kita tinggal ambil metode conditioningnya ya, metode yang dipakai. Ini misalnya aja pakai metode temulawak. Nah misalnya dia mau conditioning, bisa selama kurang lebih 30 menit atau 15 menit, tergantung. Nanti dilihat aja waktu conditioning, kalau tekanannya udah stabil ya berarti bisa dipakai. Fill down aja ya, fill down. Oke, kita running. Udah, jadi cuci kolom, selanjutnya di conditioning sampai tekanannya stabil, baru deh habis itu siap digunakan untuk inject sampel yang digunakan untuk analisa. Jadi diingat-ingat kembali bahwa tahapannya yang perlu diperhatikan waktu pengoperasian PLC itu L1 harus dipreparasi yang benar, disaring di 0,45 menggunakan grade HPLC. Setelah disaring, lalu jangan lupa disonikasi kurang lebih 15-30 menit. Dan perlu diperhatikan untuk penggunaan buffer ya, terutama penggunaan buffer itu nantilah saya buatkan video yang khusus untuk penggunaan buffer ya, karena buffer ini bisa bikin mampet, bisa bikin bergerak. Ada trik-trik khusus agar HPLC-nya awet. Sekian video untuk pengoperasian HPLC, semoga bermanfaat. Terima kasih.